Ya, selanjutnya prediksi zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, periode 21 sampai 30 April 2019. Ya, kartunya sudah saya tebar. Untuk kamu, ya, zodiak yang berelemen udara ini 21 sampai 30 April 2019. Sepertinya banyak yang mengalami satu perasaan ketidakadilan ya dalam kehidupan ini. Ya, karena di sini ada satu hal di mana kalian seolah-olah mendapati satu persoalan, satu beban hidup, satu penderitaan yang tidak ada habisnya gitu ya. Ya, mungkin ada di sini ya di antara kamu yang merasa sudah banyak melakukan hal kebaikan, misalkan bisa gitu ya. Tapi kenapa seolah-olah kehidupan ini tidak adil gitu ya. Kenapa justru yang saya dapat selalu hal-hal yang menyakitkan, ada perasaan semacam itu gitu. Masalah yang istilahnya datang silih berganti gitu ya, tidak ada habis-habisnya. Ada kesedihan yang mendalam di sini. Mungkin untuk kamu ya Gemini, Libra, Aquarius, ada yang mengalami apa ya di sini disimbolkan dari satu duka yang mendalam gitu ya. Mungkin ada yang mengalami ditinggalkan oleh pasangan, bisa putus, perceraian, apapun ya, karena di sini akan ada satu kesedihan yang mendalam. Dan kondisi itu membuat kamu ingin lari gitu ya, lari menjauh, mungkin pindah rumah atau pindah tempat tinggal gitu ya, untuk melupakan kisah-kisah pilu itu gitu, atau melupakan hal-hal yang menyakitkan gitu. Ada beberapa di antara kamu akan pindah rumah di sini, mencari suasana baru, tempat baru, situasi baru, bisa juga di pekerjaan baru, bisa juga menjalin hubungan baru, bisa juga seperti itu ya. Intinya ingin apa namanya, ingin melupakan segala hal yang menyakitkan yang lalu gitu di sini. Nah, kondisi kamu ya, secara kejiwaan kamu gitu, secara psikologis kamu di sini, karena hal-hal yang menyakitkan tadi itu membuat kamu menjadi lebih apa istilahnya ya, spiritual kamu atau intuisi kamu di sini mengalami satu perkembangan, satu perubahan yang baik gitu. Jadi memang ketika seseorang itu mengalami satu kondisi yang menyedihkan gitu, menyakitkan, memilukan gitu ya, apapun itu, kondisi semacam itu biasanya memang dapat membuat seseorang itu menjadi lebih interest gitu ya, dengan hal-hal yang berbau spiritual seperti itu. Mungkin dia menjadi lebih bisa mendengarkan intuisi dia gitu ya, dia bisa menjadi lebih melakukan perbaikan secara apa ya, hubungan dengan Tuhan gitu ya. Intinya kondisi kesakitan kamu ini ya, penderitaan kamu yang memang disebabkan oleh banyak hal atau beberapa hal di sini,
justru membuat spiritual kamu di sini menjadi tumbuh gitu ya. Nah, di situ kamu mencoba untuk mencari jawaban gitu melalui jalan spiritual kamu di situ atas kondisi yang menurut kamu tuh tidak adil gitu ya. Kenapa selalu masalah gitu ya yang datang gitu, seolah begitu. Nah, di sini beberapa di antara kamu juga diminta untuk diingatkan ya, menjaga keseimbangan secara finansial gitu ya, antara pemasukan dan pengeluaran. Di sini diingatkan harus dijaga gitu, karena kalau tidak kamu sendiri nanti akan repot ya, atau akan mendapatkan masalah di sini. Ya, supaya apa? Supaya kestabilan ekonomi kamu tetap terjaga ya, tidak ada masalah gitu. Dan ya, jadi masalah buat kamu ya Gemini, Libra, Aquarius periode 21 sampai 30 April 2019 ini, apapun masalahnya gitu ya, baik itu karena patah hati, dikecewakan, sakit hati, kehilangan, putus, cerai, apapun itu gitu ya, sehingga itu membuat luka batin kamu. Nah, di sini kamu diminta untuk melakukan perubahan ya, bisa juga seperti itu ya, kamu diminta untuk melakukan perubahan dari segi spiritual kamu. Mungkin buat kamu yang selama ini maaf ya, agak kurang intens gitu ya komunikasi dengan Tuhan, di sini coba ya, ada beberapa kamu memang secara otomatis gitu ya menjadi lebih dekat gitu, tapi di sini buat kamu yang memang belum tersadar secara spiritual, apapun kondisi kamu ya, penderitaan kamu yang disebabkan oleh beberapa hal di sini ya, itu juga bisa menjadi satu teguran ya, bisa jadi dari alam semesta untuk kamu lebih lagi memperhatikan gitu ya spiritual kamu, kemudian ibadah kamu ya, bisa jadi ke arah sana. Intinya hal-hal yang berbau dengan religius atau spiritual atau jiwa roh gitu ya, yang mungkin selama ini kamu abaikan ya karena banyaknya kesibukan mungkin, atau karena banyak hal yang memang harus kamu kerjakan. Kamu lebih banyak sibuk di luar tubuh fisik kamu. Nah, dengan kejadian atau masalah nantinya akan terjadi gitu ya, berupa kekecewaan atau apapun itu, kamu coba diminta untuk fokus melihat ke dalam diri kamu, dengarkan intuisi kamu, perbaiki hubungan kamu dengan Tuhan ya, perbaiki juga spiritual kamu, hal-hal semacam itu ya. Dan ya, ada beberapa di antara kamu juga nanti karena ingin melupakan gitu ya hal-hal yang menyakitkan tadi, mencoba ada yang memang hijrah ya, pindah ke tempat yang baru, bisa juga pekerjaan baru, atau ada juga beberapa di antara kamu yang mencoba untuk menjalin hubungan baru ya, untuk mencoba mendapatkan satu kebahagiaan lagi, ingin merasakan kebahagiaan, kenyamanan lagi gitu. Nah, di sini ya, segala sebab pasti akan ada akibat gitu. Jadi beberapa hal yang memang terjadi ke dalam kehidupan kamu, yaitu juga tidak lepas dari sebab yang kamu buat sendiri ya. Ada salah satunya di sini ya karena kamu tidak bisa menyeimbangkan segala sesuatunya gitu. Kamu di sini juga diminta untuk lebih tegas gitu ya, karena memang Gemini, Libra, Aquarius ini kan elemennya udara ya. Kebanyakan dari kamu di sini orangnya suka berubah-berubah pikiran gitu, bisa dalam hitungan detik, menit gitu ya, tiba-tiba berubah lagi gitu. Nah, di sini diingatkan
ya untuk bisa lebih lebih tegas sedikit gitu ya, jangan pelin-pelan maksudnya gitu. Jadi seimbangkan antara pikiran dan hati kamu gitu. Dan ya bertindak adil juga gitu ya, bertindak adil sama diri kamu, bertindak adil sama orang lain gitu. Jangan terlalu egois di sini ya, tanpa memikirkan perasaan orang lain gitu. Jadi kalau misalkan nanti spiritual kamu di sini diperbaiki gitu ya, kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih, kamu bisa menyadari banyak hal gitu, kamu bisa mengetahui hal apa saja yang memang salah gitu dan harus diperbaiki gitu. Nah, jadi kalau itu bisa kamu realisasikan ya, kamu bisa meraih satu keseimbangan, kestabilan hati dan pikiran, jiwa dan raga gitu ya, stabil, seimbang, maka segala hal yang ingin kamu raih itu bisa diwujudkan gitu ya, kenyamanan, keseimbangan, kestabilan dalam berbagai aspek kehidupan gitu ya, asmara, pekerjaan, kemudian bisnis gitu, sosial kamu semuanya juga baik gitu, tidak ada masalah misalkan gitu ya. Makanya di sini yang ditekankan adalah sisi spiritual kamu yang harus diperbaiki ya. Lihatlah ke dalam diri kamu, selama ini kamu terlalu sibuk melihat di luar tubuh fisik kamu gitu. Yin dan yang gitu ya. Ini digambarkan di kartu Temperance. Kenapa di sini ada dua Major Arcana, tadi yang satu loncat sendiri ya. Jadi saya bacakan juga, kemungkinan ada pesan juga buat kamu di sini gitu. Kemudian di sebelahnya ada The Hierophant ya. Ya, jadi secara keseluruhan ya untuk Gemini, Libra, Aquarius, apapun kekecewaan, sedihan, penderitaan ya yang datang menghujam ke diri kamu gitu ya. Di kartunya dikatakan itu adalah teguran dari alam semesta buat kamu untuk memperbaiki sisi spiritual kamu ya. Kamu diminta untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Tuhan. Cobalah lihat ke dalam diri kamu. Selama ini kamu terlalu fokus dan sibuk dengan di luar tubuh fisik kamu. Kamu diminta melakukan perubahan dari segi spiritual. Kemudian seimbangkan antara pikiran dan hati. Jangan terlalu egois. Jangan cuma mementingkan diri kamu sendiri. Kamu juga harus memikirkan perasaan orang dari apa sikap dan tindakan yang kamu ambil. Di sini juga diingatkan beberapa di antara kamu perhatikan cara kamu dalam memanage keuangan ya. Karena kalau kamu tidak bisa memanage keuangan dengan baik, kamu sendiri akan mendapatkan masalah gitu. Ini buat beberapa di antara kamu. Supaya apa? Supaya kestabilan ekonomi kamu tetap terjaga. Begitu. Seimbangkan pikiran dan hati juga. Supaya hati kamu damai ya. Dan di sini beberapa di antara kamu ya seperti yang sudah saya katakan, jangan ada yang pindah tempat ya, tempat baru, pekerjaan baru atau hubungan baru. Dan ada juga beberapa di antara kamu di sini diingatkan, jangan lari dari masalah, apapun masalahnya, beranikan untuk menghadapinya ya. Supaya apa? Supaya kamu belajar. Kalau ada masalah kamu lari, kamu tidak akan pernah belajar tentang kehidupan. Dan kamu nantinya akan dengan mudah membuat satu persoalan yang sama gitu. Ketika ada masalah, kamu coba hadapi.
kamu nanti akan belajar, dan kedepannya kamu bisa mengantisipasinya supaya hal tersebut tidak terulang kembali seperti itu. Dan kamu juga dipesankan di sini ya, selama 21 sampai 30 April. Kendalikan emosi kamu. Cobalah terima gitu ya jika ada saran ataupun nasihat dari pihak lain. Jangan merasa diri kamu sudah tahu segalanya di sini ya. Tidak ada salahnya gitu ya mempertimbangkan mendengarkan saran dari orang lain. Toh nggak ada ruginya ya, kalau memang ada hal yang bisa dipertimbangkan, apa salahnya? Barangkali dari saran nasihat dari orang lain bisa menjadi pencerahan buat kamu. Bertindaklah adil ya terhadap diri kamu dan orang lain dalam mengambil satu sikap ataupun keputusan. Jangan menggunakan ego, jangan menggunakan emosi, atau menggunakan hal-hal lain gitu ya. Usahakan dalam mengambil tindakan, keputusan, sikap itu dengan pikiran yang jernih, seobjektif mungkin ya di sini. Beberapa di antara kamu juga dikatakan di sini membutuhkan, bisa dikatakan itu adalah sosok guru spiritual ya, untuk bisa membimbing kamu, memberikan pencerahan, pemahaman tentang diri kamu, jati diri kamu, tentang banyak hal ya, supaya kamu bisa menjadi seseorang yang lebih stabil, lebih seimbang ya. Keseimbangan spiritual, singkirkan ego. Jadi saya coba buat kesimpulan ya. Perbaiki spiritual kamu, perbaiki hubungan kamu dengan Tuhan, seimbangkan pikiran dan hati kamu, perbaiki manajemen keuangan kamu, supaya kamu mendapatkan kestabilan dalam berbagai aspek kehidupan, asmara, pekerjaan, ya, keluarga. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu supaya kamu bisa mengambil pelajarannya. Dan dengan begitu kamu bisa menjadi orang yang arif, bijaksana, mampu bertindak adil buat diri kamu dan orang lain. Dan di sini mungkin ada kemungkinan beberapa di antara kamu yang memang ingin hijrah, pindah ke satu tempat baru, mencari peluang baru gitu ya, dan melupakan yang sudah lalu, dan kamu siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di sini. Bisa juga ini satu hubungan baru, apapun gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang seperti itu. Ya, itu saja ya. Tapi yang paling ditekankan di sini adalah perhatikan, perbaiki spiritual kamu. Coba cari guru spiritual atau guru pembimbing ya buat kamu, untuk menuntun kamu supaya kamu mencapai keseimbangan ya, lahir dan batin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Salam damai, terima kasih.